Gimana katanya? Tapi tanda tangan ibu. Itu tinggal tanda tangan doang. Biar cepet. Nanti saya balik lagi ya. Oke, makasih ya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel Tunanetra Peduli Bangsa. Kembali lagi berjumpa di channel ini ya. Tapi jangan lupa like dan subscribe video ini, channel ini maksudnya agak belibet, agar kita terus bisa membangun, memperbaiki channel Tunanetra Peduli Bangsa dan membangun Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Ini kami sudah dari Panti Sosial Bina Insan Kedoya menjemput klien kami. Alhamdulillah memang dengan proses yang sangat panjang, akhirnya beliau bisa kami jemput. Artinya proses yang benar ya, proses melalui PM1, kemudian rekomendasi dari Dinas Sosial Tangerang Selatan, rekomendasi dari Dinas Sosial atau Sudin Jakarta Pusat, kemudian rekomendasi dari Dinas Sosial DKI Jakarta, kemudian baru ke Kedoya. Prosesnya sangat panjang. Oleh karena itu saya menghimbau kepada teman-teman lebih hati-hati dan jangan sampai kondisi ini terjadi, karena kita kalau ngurus yang aslinya itu lama di sana, birokrasinya itu lama, nunggu setengah hari, sampai kemarin tuh seharian juga kita ternyata belum bisa nyampe Kedoya, baru sekarang ini nyampe Kedoya gitu. Pemirsa channel Tunanetra Peduli Bangsa, saya sih pengen tahu sebenarnya pembinaan apa sih yang dilakukan oleh Devsos Aludin ya, Devsos, Dinas Sosial atau Panti Sosial Bina Insan. Pembinaannya seperti apa? Masalahnya kalau kita ke sana itu memang tidak boleh ya diambil gambarnya, kemudian difoto tempatnya itu nggak boleh, karena bentuknya itu dibikin kayak rumah tahanan ya, kayak rutan gitu. Kita menyerahkan berkas saja melalui kayak loket gitu, tidak kita masuk dulu, jadi kita nunggu di teras ya, di terasnya ya, namanya Budin ya, iya, namanya terasnya. Kemudian di sana sebenarnya dicampur kayak apa, jadi teman-teman tunanetra yang artinya berpendidikan kemudian sehat hanya menjadi musisi jalanan karena kebutuhan itu, diperlakukannya di sana seperti apa Pak Farhan? Coba sampean cerita sedikit. Ini mic-nya nih, nggak apa-apa, cerita sedikit di sana itu kondisinya di apa? Ini mic-nya pegang, naik gitu. Jadi kondisinya seperti apa di sana, diperlakukannya gitu ya? Diperlakukannya ya kayak orang-orang yang di penjara begitu. Nggak jauh-jauh beda dengan suasana penjara, saya rasa. Itu bukan kayak ada di bukan kayak ada di apa, bukan kayak ada di waktu kita di asrama dulu, bukan kayak di panti yang sesungguhnya panti ya kan. Jadi dicampur dengan mereka yang dicampurnya dengan mereka yang sama, diperlakukannya sama aja. Bukan direhab gitu, bukan direhab, nggak ada. Saya mengalami di situ 2 hari itu nggak ada kayak merehab tuh, nggak ada. Terus fasilitas disuruh mandi, disuruh itu ada? Disuruh mandi ada tempatnya, tapi kan alat-alat mandinya itu yang nggak ada, tempat mandinya aja yang ada. Baik. Terima kasih Pak Parman ya. Terima kasih. Nah, itu sobat pemirsa channel Tunanetra Peduli Bangsa, artinya di sana itu kita tuh disamakan dengan gelandangan, dengan ini tidak ada cerminan pendidikan ya, rehab gitu, tidak ada pelatihan gitu ya. Ternyata aroma pendidikannya itu enggak ada. Aroma pendidikan tidak ada. Memang di sana juga digembok ya gitu kan, model di luar itu digembok gitu. Jadi bukan memanusiakan manusia, ternyata artinya namanya aja Panti Sosial Bina Insan, tapi ternyata tidak dibina gitu. Pemirsa channel Tunanetra Peduli Bangsa, ini adalah realita gitu, bukannya kita ngejelek-jelekin pemerintah atau panti sosial itu sendiri, tapi mana bentuk pembinaannya gitu, di mana gitu. Kalau memang itu memang betul-betul ada pembinaan dan lain sebagainya, seharusnya kita liput, kita itu boleh gitu kan, tapi tidak boleh di sana. Justru kita pernah kemarin waktu klien kita yang lain, kita mau jemput, kita foto-foto taman aja, handphonenya diperiksa gitu ya, diambil gitu. Artinya bahwa hati-hati teman-teman ini. Sebentar, saya potong sedikit. Di sana juga saya kan sering berbincang-bincang tuh sama teman-teman itu tuh. Iya. Saya tanyakan mereka bagaimana, enak nggak di sini? Buru-buru 1% aja nggak ada enaknya katanya.
Oh gitu. Jadi kalau makan manusiawi nggak? Kalau Kalau makan makan ya makannya aja itu yang manusiawi itu. Selainnya itu udah sakit dah, pahit. ya, gitu pemirsa, sampai dari Tangerang Selatan, kemudian dari Sosial Jakarta Pusat, kemudian tadi di Dinas Sosial juga kita bercerita bahwa sebenarnya teman-teman tunanetra itu yang berpendidikan pernah sekolah itu menjadi pengamen jalanan karena korban COVID-19. Klinik pijatnya sempat tertutup karena tidak ada yang mijit, alatnya terjual, tapi ya tidak ada solusi yang mereka berikan gitu. Jadi malah justru kalau di Dinas Sosial DKI itu terkesan menyalahkan. Ya emang kondisinya, apalagi ke waktu kemarin datang sore itu petugasnya beda dengan yang sekarang. Jadi kalau yang sekarang lebih ramah, yang kemarin itu kayak agak menakutkan gitu, kayak mau menjatuhkan mental. Untuk mental kami tidak down ketika mendapatkan nada-nada lebih tinggi gitu. Itu ya pemirsa kondisinya. Jadi bohong kalau itu Bina Insani, namanya saja Bina Insan, tapi memang kondisi di dalamnya seperti itu. Dan ini ada yang pernah ngalamin. Kalau tidak ada yang pernah mengalami sih kita juga tidak ini ya Pak Praman ya. Ya, tidurnya jam empet-empetan sama orang-orang yang bau kasurnya bau, orangnya bau. Ya, itu kalau terjadi COVID itu lebih parah barangkali gitu ya. Jadi seperti itu pemirsa channel Tunanetra Peduli Bangsa. Jadi memang kondisi carut marut, ekonomi sedang carut marut, terjadi permasalahan yang banyak sekali. Mungkin untuk statement terakhir Pak Sirudin selaku Ketua Umum, silakan. Terus sedikit nih. Iya. Yang dilayani dengan yang melayani itu sangat jauh perbedaannya itu. Oh, maksudnya gimana? Ya kan ada petugas-petugas khusus tuh yang melayani, ada yang pasang pempes ya kan. Kalau mereka berak di tempat ya kan, kencing di tempat, atau ada yang sekalian ngasih makan mereka yang ada di situ kan. Nah itu jumlahnya itu sangat jauh tuh, bisa 100% kayaknya. Oh gitu, jadi yang melayani itu sedikit gitu ya. Jadi yang melayani itu sedikit antara yang dilayani dengan yang dilayani. Jadi ya kayak ada yang mungkin ada yang nggak puas mungkin dilayani ya kan, ada yang lamban lah gitu. Baik, terima kasih ya Pak Parman. Terus berbagi pengalaman. Pak Rudin silahkan. Iya, begitulah ya. Jadi fenomena yang dialami oleh saudara-saudara kita yang secara kebetulan terkena razia ya seperti itu, memang tidak ada baik-baiknya. Tapi ya yang sangat saya bikin saya bahagia pada hari ini bahwa saudara kita bisa dibebaskan seperti itu. Alhamdulillah. Bagaimana kalau misalnya sampai 21 hari ya, ini baru 2 hari aja udah seperti itu keadaannya. Jadi ditempatkan seperti halnya bukan manusia. Kalau seandainya memanusiakan manusia sesuai dengan namanya, mestinya segala keadaan perlu mesti dipikirkan seperti itu. Baik pelayanan ketika jam istirahatnya dan sebagainya pasti ada, tapi ini ternyata ya dicampur aduk seperti itu. Bagaimana kalau misalnya terjadi ada penyakit menular lah, atau misalnya keadaannya seperti waktu COVID, tentunya akan lebih parah lagi. Oleh sebab itu ya mudah-mudahan dari pengalaman-pengalaman ini bisa menjadikan teman-teman semuanya tentunya semakin mawas diri, semakin membuat kita semakin berhati-hati lah seperti itu, supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti demikian. Dan sekali lagi juga yang perlu saya ingatkan juga kepada seluruh masyarakat pada umumnya, andaikan nanti ada yang terjangkau oleh razia seperti itu, ya kalau bisa jangan menggunakan jalan-jalan yang tidak benar atau menggunakan tebusan-tebusan seperti itu, karena itu sifatnya tidak mendidik dan itu akan menyebabkan semakin memperparah ya keadaan. Karena dari pihak-pihak orang yang bersangkutan yang menjangkau itu semakin senang, seolah-olah kita itu dijadikan sebagai objek atau sasaran, apalagi terutama teman-teman kita yang pincang atau yang tunanetra itu akan sangat mudah untuk terkena razia. Oleh sebab itu ya jangan sampai melalui jalan-jalan yang tidak benar seandainya ya, tapi mudah-mudahan para masyarakat pada umumnya tidak terjadi seperti itu. Saya rasa itu ya.
Baik, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa di subscribe channelnya, kemudian di like dan di share.